Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Anggreni. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Langlang Buana Bandung. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lobby dan negosiasi. Apa pengertian dari lobby dan negosiasi? Lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan untuk mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Sedangkan negosiasi adalah proses tawar-menawar antara kita dengan sasaran lobi untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang menguntungkan dua belah pihak. Apa pentingnya melakukan lobby dan negosiasi? Pentingnya melakukan lobby dan negosiasi yaitu untuk menciptakan hubungan dengan berbagai pihak yang memiliki pengaruh di berbagai bidang kehidupan, mempengaruhi dan meyakinkan pihak-pihak yang terkait yang sesuai dengan kepentingan, dan menempatkan posisi tawar-menawar pada tempat yang menguntungkan namun tidak merugikan pihak lainnya. Yang selanjutnya ada karakteristik dari lobby. Yang pertama, lobby bersifat tidak resmi atau informal. Yang kedua, bentuk dapat beragam, dapat berupa obrolan yang dimulai dengan tegur sapa ataupun dengan melalui surat. Yang ketiga, waktu dilaksanakannya lobby dapat di mana saja dan kapan saja, sebatas dalam kondisi yang wajar ataupun suasana yang memungkinkan. Yang keempat, pelaku atau pihak yang melakukan lobbying dapat beragam dan siapa saja, yakni pihak yang berkepentingan antara yang pelobi dengan yang dilobi. Yang kelima, bila dibutuhkan dapat melibatkan pihak ketiga untuk perantara. Yang terakhir, arah pendekatan dapat bersifat satu arah. Pihak yang melobi harus aktif mendekati pihak yang dilobi agar tujuan pelobian itu dapat terpenuhi. Untuk teknis dalam melakukan lobby, tim lobby atau pelobi harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama yaitu pelobi harus menguasai masalah yang dibicarakan agar tidak terjadinya miskomunikasi antara pelobi dan yang dilobi. Yang kedua, memulai berbicara bila situasi sudah memungkinkan untuk melakukan lobby. Yang ketiga, pelobi harus mengarahkan dengan tepat agar dapat memancing perhatian dari yang dilobi. Yang keempat, cara berbicara pelobi harus jelas dan jangan terlalu cepat, mengatur volume suara, dan mempersiapkan kata-kata dengan baik. Yang kelima, pelobi harus memperhatikan sikap, pandangan mata, gerak-gerik yang membantu pada saat melakukan lobby. Dan yang terakhir, pelobi harus memiliki sikap yang sopan, saling menghormati, dan menyiratkan rasa persaudaraan. Sebelum melakukan lobby, kita harus mempersiapkan beberapa hal, seperti yang pertama, menetapkan bentuk kegiatan. Mau bentuk kegiatan yang bagaimana untuk melakukan lobby? Apakah secara langsung atau tidak? Yang kedua, menetapkan tempat untuk melakukan lobby. Disarankan mencari tempat yang nyaman dan kondusif, agar saat melakukan lobby kita dapat fokus. Yang ketiga, kondisi atau keinginan sasaran. Maksudnya, kita melihat kondisi yang akan dilobi apakah sudah tepat ataupun belum. Yang keempat, menetapkan waktu kapan untuk melakukannya lobby. Untuk menetapkan waktu ini harus dari kesepakatan pelobi ataupun yang dilobi agar sama-sama nyaman. Yang kelima, menetapkan tim lobby. Tim lobby ini adalah orang-orang yang melakukan lobby dan tim lobby ini harus menguasai permasalahan atau topik agar penyampaian kepada yang dilobi akan jelas. Yang keenam, menentukan tujuan lobby. Maksudnya, tim lobby harus memiliki tujuan mengapa dilakukannya lobby ini. Dan yang terakhir, menetapkan anggaran. Anggaran yang dimaksud yaitu perkiraan pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan saat kita melakukan lobby. Adapun manfaat dari dilakukannya kegiatan lobby ini yaitu untuk memberikan pengertian yang menyeluruh mengenai sebuah tujuan, baik individu maupun perusahaan. Kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi mengenai banyak hal yang berkaitan dengan keinginan dan tujuan masing-masing. Untuk selanjutnya, adapun faktor-faktor yang menghambat kegiatan lobby. Faktor penghambat kegiatan lobby antara pengirim dan penerima pesan yang harus diketahui adalah yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan dikarenakan munculnya keraguan tentang isi pesan, adanya pertentangan emosi,
atau kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Yang kedua, masalah dalam penyampaian pesan atau adanya miskomunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Yang ketiga, masalah dalam penerima pesan dapat terdeteksi seperti persaingan antara penglihatan dengan pendengaran ataupun suara, suasana yang tidak nyaman, lampu yang mengganggu, dan konsentrasi yang tidak terpusat. Dan yang terakhir, ada masalah dalam menafsirkan pesan yang dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang antara penerima dan pengirim pesan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!